Dan juga ar-rom terdapat pada bagaimana kita membaca ismam pada kata la ta'manna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Haq, insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa kalimat makhsusah atau yang disebut dengan kalimat gharibah. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ar-raum dan al-ishmam. Yang pertama kita terlebih dahulu membahas tentang ar-raum. Apa yang dimaksud dengan ar-raum? Dalam bahasa Arabnya disebutkan ar-raum huwa khafdus sauti 'ala ad-dhammah awil kasri bihaitsu yadhhabu mu'zami sautiha, yaitu merendahkan suara pada kata yang akhir katanya harokat dhammah atau kasroh sehingga sebagian besar suaranya hilang. Atau dalam kata lain, dalam definisi lain, yang dimaksud dengan ar-raum adalah mengucapkan sepertiga harokat dengan suara yang rendah dan hanya orang yang dekat saja yang mendengar. Ini yang dimaksud dengan ar-raum. Kebanyakan terdapat pada akhir kata atau akhir kalimat ketika waqaf, dengan syarat di akhir katanya adalah harokat dhammah atau harokat kasroh, atau dhammah tanwin dan kasroh tanwin. Contohnya adalah Allah Ta'ala berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita mengucapkan harokat seadanya, diucapkan harokat dhammah, tetapi harokat dhammahnya hanya sepertiga saja, nggak sampai jelas banget, nggak sampai nasta'inu, ya. Tetapi dia diucapkan dengan suara yang rendah dan cepat. Saya ulang, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi orang dekat saja yang dengar nasta'in, gitu ya. Atau yang akhir katanya berupa harokat kasroh, misalnya ar-rahmani ar-rahmanir rahimi, ar-rahmanir rahimi. Dan ar-raum ini hanya bisa diucapkan 2 harokat saja, tidak boleh 4 atau 6 harokat ketika terdapat pada mad aridis sukun. Jadi ar-raum ini berlakunya al-qasr, 2 harokat saja. Dan juga ar-raum terdapat pada kata khusus, yaitu di surat Yusuf ayat ke-11. Kata tersebut adalah la ta'manna. Jadi di lafal la ta'manna ini ketika akan dibaca dengan ar-raum, dia harus dikembalikan kepada aslinya. Asli la ta'manna adalah la ta'manna. Aslinya adalah la ta'manuna. La ta'manuna. Jadi ada 2 nun. Nun yang pertama dhammah, nun yang kedua fathah. Nah, nun yang pertama ini yang dibaca dengan ar-raum. Sebagian ada yang mengatakan dibaca dengan ikhtilas. Jadi antara ar-raum dan ikhtilas dekat-dekat saja, kurang lebih saja. Jadi ketika membaca nu, ya, kita baca dengan harokatnya, baca dengan cepat, kemudian kita hanya membaca sepertiga dhammah. Ya, saya contohkan, la ta'manuna, la ta'manuna. Jadi enggak bibir kita enggak manyun banget gitu ya. Kalau manyun banget berarti kita mengucapkan harokat secara sempurna. Ini harokatnya enggak terlalu sempurna, hanya sepertiga saja dari harokat dhammah. Ma laka la ta'manuna, ma laka la ta'manuna. Di nunya cepat, nuna gitu ya. Bukan nu banget tapi nunya cepat ya. Cepat dan tidak sempurna harokatnya. Ma laka la ta'manuna. Berikutnya kita membahas tentang al-ishmam. Apa yang dimaksud dengan ishmam? Ishmam adalah dhammus syafataini bu'aida taskinil harfi al-madmum kahai hatihima inda nutqi bid-dhammah min wari sautin wala yudrikuhul makfuf. Yang dimaksud dengan ishmam adalah memonyongkan 2 bibir, atau dalam bahasa Jawanya mungkin memanyunkan
memanyunkan atau memonyongkan dua bibir setelah mensukunkan huruf berdhamah. Jadi setelah sukun langsung manyun tanpa suara, seperti ketika kita mengucapkan harokat dhammah dan orang buta tidak bisa melihatnya. Ini yang dimaksud dengan ilshmam. Jadi memanyunkan dua bibir setelah kita mensukunkan tanpa suara, isyarat saja, isyarat memanyunkan dua bibir. Nah, ini yang dimaksud dengan ishmam. Sebagian ada yang membagi menjadi 4 ishmam itu. Yang pertama adalah ishmam yang terdapat di akhir kata, yaitu ketika waqaf. Jadi ketika kita waqaf di akhir katanya berupa harokat dhammah, maka di sini kita boleh waqaf dengan ishmam. Caranya bagaimana waqaf dengan ishmam? Contohnya seperti contoh di Ar-Rawm, yaitu di lafal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kemudian kalau di ishmam ini dia boleh dengan 3 wajah, 3 bacaan, boleh dengan 2 harokat, boleh dengan 4 harokat, boleh dengan 6 harokat. Jadi mad arid sukunnya berlaku. Tetapi kalau di Ar-Rawm mad arid sukunnya tidak berlaku. Saya contohkan yang 2 harokat dengan ishmam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang 4 harokat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang 6 harokat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi setelah kita sukun langsung memonyongkan 2 bibir. Ini bagian pertama. Yang kedua adalah disebut dengan ishmam kalimah, atau mungkin kalau bahasa kita kata gitu ya. Jadi ishmam ini terdapat pada kata. Dan ada kata tertentu atau disebut kata khusus, yaitu di surat Yusuf la ta'manna. Nah, di la ta'manna ini kita diharuskan, kalau riwayat Hafiz dari Imam Asim, harus membaca dengan ishmam atau dengan ar-ram. Ar-ram sudah kita contohkan bagaimana kita membaca ishmam pada kata la ta'manna. Tadinya la ta'manna adalah la ta'manuna. Jadi ada 2 nun. Nun yang pertama adalah dhammah. Kemudian nun yang pertama ini diidghamkan kepada nun yang kedua. Tapi diproses dulu karena di sini disebut dengan idgham kabir. Karena kedua-duanya berharokat. Nun pertama harokatnya dhammah, nun kedua harokatnya fathah. Maka nun yang pertama disukunkan dulu. Ya, jadi la ta'manna. Kemudian digabungkan nun pertama kepada nun kedua atau diidghamkan, diganti dengan tasydid. Jadi la ta'manna. Nah, itu adalah asal usul kata tersebut. Kemudian tujuan ishmam adalah untuk memperjelas atau untuk menampakkan harokat aslinya. Mulanya harus dibaca ishmam. Kemudian cara baca ishmam ini ada 3 versi. Yang pertama adalah gunnahnya dulu sempurna, baru ishmam, baru memanyunkan 2 bibir. Contohnya seperti ini. Ma laka la ta'manna. Ya, jadi gunnahnya dulu disempurnakan, baru memanyunkan 2 bibir. Saya ulangi, ini cara pertama. Ma laka la ta'manna. Cara pertama. Cara kedua adalah yaitu memanyunkan 2 bibir bersamaan dengan gunnah, langsung begitu ya. Langsung. Jadi manyun bersamaan dengan gunnah. Contohnya adalah ma laka la ta'manna. Langsung. Saya ulang. Ma laka la ta'manna. Ini cara kedua. Cara ketiga adalah sebagaimana yang dicontohkan Dr. Aiman Suwaid ya. Jadi cara ketiga, dan ini yang kami pakai dalam metode Al-Haq, yaitu kita dengung sedikit sebelum memanyunkan 2 bibir, kemudian kita memanyunkan 2 bibir bersamaan dengan gunnah. Jadi manyunnya sepanjang gunnah. Setelah itu langsung kita angkat mulutnya fathah ya.
Nah, langsung begitu. Contohnya seperti ini. Ma laka la ta'manna. Saya ulangi. Ma laka la ta'manna. Kemudian saya ulangi dari contoh yang pertama, kedua, dan ketiga. Jadi versi pertama, versi kedua, dan versi ketiga secara berurutan. Yang pertama adalah Ma laka la ta'manna. Yang kedua, Ma laka la ta'manna. Yang ketiga, versi yang ketiga, Ma laka la ta'manna. Nah, ini adalah beberapa cara mengucapkan ismam. Dan ismam yang pertama, yang kedua ini, ismam yang pertama yang di akhir kata, dan ismam yang kedua disebut dengan ismam kalimat, disebut dengan ismam isyarah, yaitu isyarah dengan dua bibir. Kemudian bagian yang ketiga dan keempat, ada yang menyebutkan dengan ismam as-saut, ismamus saut, ismam suara. Yang pertama dari ismamul saut, atau yang ketiga disebut dengan ismamul harf, atau disebut dengan ismamul harf bil harf, yaitu menyampur huruf dengan huruf lain. Contohnya di lafal as-sirat, ya. Jadi di lafal as-sirat ini, sebagian imam membaca as-sirat ini dengan ismam, yaitu mencampur antara huruf sod dan zai. Bukan sod, bukan zai, tapi antara sod dan zai. Sebagian ulama ada yang mendefinisikan dengan seperti ucapan orang awam ketika mengucapkan huruf dha. Huruf dha, ya. Jadi kalau orang awam mengucapkan huruf dha biasanya za, zalimin, zalimin. Kita sering mendengar juga itu, zalimin. Nah, seperti itu bacaan ismam pada lafal as-sirat. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan sod, bukan suara zai di antara keduanya. Nah, ini yang disebut dengan ismamul harf. Yang keempat adalah yang terakhir, ismamul harakah. Ismamul harakah bil harakah, atau disebut dengan ismam harokat. Jadi menyampur harokat dengan harokat yang lain. Contohnya adalah di qila, ridha, ya, ji'a, ya. Jadi sebagian imam membaca pada kata-kata ini adalah dengan dibaca ismam juga. Jadi kalau kita mengembalikan kepada asli kata ini, seperti qila, aslinya adalah quwila. Tadinya qafnya adalah dhammah, kemudian diproses menjadi qila. Karena aslinya ada dhammahnya, sebagian imam ada yang membaca dengan ismam, yaitu Hisham dari Ibnu Amir dan Imam Kisai, ya. Kedua imam ini membaca dengan ismam. Cara bacanya bagaimana? Cara bacanya adalah wa idza qila lakum. Wa idza qila. Jadi lebih dominan kasrohnya daripada dhammahnya. Jadi suara harokat dhammahnya hanya sepertiga saja. Saya ulang kembali contohnya, wa idza qila lakum. Wa idza qila lakum. Nah, itu adalah pembagian ismam. Jadi ismam ada 4 bagian. Yang pertama adalah ismam yang terdapat di akhir kata. Kemudian ada ismam kalimat, yaitu la ta'manna. Ada ismam huruf, yaitu as-sirat contohnya. Ada ismam harokat, yaitu qila, wa idza qila lakum. Untuk mengakhiri pertemuan ini, saya akan membacakan di surat Yusuf di ayat 11 secara sempurna. Satu ayat secara sempurna. Yang pertama dengan bacaan ismam, yang kedua dengan bacaan ar-rom. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat, dan nantikan di video-video berikutnya
tentang pembahasan kalimat-kalimat makhsusah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.